penguasa gaib di tanah Jawa. Kisah Sudiro. Sebagai pelaku spiritual yang telah memiliki ilmu-ilmu kebatinan dan ilmu kanuragan tingkat tinggi, Sudiro sempat dibuat terkejut ketika Eyang Nagawana membuka tabir yang ada di dalam diri Sudiro. Seketika itu juga, Sudiro dibuat takjub dengan apa yang dilihatnya kala itu. Bersamaan dengan itu, Sudiro merasa ada sesuatu yang luar biasa ketika Eyang Nagawana telah membuka tabir dalam dirinya. Dia merasakan getaran yang sangat kuat dan energi besar yang mengalir dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya. Sudiro berdiri tertegun, merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Energi itu seperti aliran sungai yang sangat deras yang mengisi setiap titik tubuhnya dengan kekuatan baru. Sudiro pun merasakan tubuhnya lebih ringan daripada sebelumnya. Seakan-akan dia memiliki kecepatan yang tinggi untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Di tengah getaran kuat yang menyelimuti tubuhnya, Sudiro perlahan mulai merasakan adanya perubahan dalam penglihatannya. Seiring detik demi detik yang berlalu, dia mulai dapat melihat aura dan energi yang memancar dari setiap makhluk gaib yang ada di sekitarannya. Warna-warni cahaya yang sebelumnya tak tampak kini terhampar jelas di depan matanya, mengungkapkan rahasia alam semesta yang tersembunyi. Selain itu, dia dapat juga merasakan emosi dan keinginan dari setiap makhluk yang ada di sekelilingnya. Hanya dengan melihat mata mereka, dengan sebagian ilmu pancawara yang sudah masuk ke dalam tubuhnya itu, Sudiro kini memiliki kesaktian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Getaran energi yang dirasakan Sudiro tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga membuka kunci-kunci pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya. Dia tiba-tiba memahami mantra-mantra kuno yang sebelumnya hanya terdengar seperti gumaman tanpa arti. Ingatan tentang masa lalu yang tak pernah dialaminya muncul, seolah-olah ia dapat masuk ke alam kehidupan sebelumnya. Eyang Nagawana yang sedari tadi terus mengamati Sudiro dengan penuh kebijaksanaan mulai menganggukkan kepalanya perlahan. Dia tahu bahwa Sudiro telah menguasai sebagian ilmu pancawara yang diambil oleh Eyang Nagawana dari Widanu beberapa waktu yang lalu. Sudiro dengan hati yang penuh rasa syukur dan hormat berjanji untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia bertekad untuk menggunakan kekuatan barunya demi dapat mengalahkan Pati Tirtapawana lalu menangkapnya, hidup atau mati. Sementara itu, Gatra Pawira yang diberi kekuatan Galihwana oleh Eyang Nagawana mulai merasakan panas di seluruh tubuhnya. Tubuhnya seakan-akan dipenuhi api yang membara yang mengalir di dalam dirinya. Energi panas tersebut semakin meningkat dan seolah memusnahkan energi murni miliknya sendiri. Rasa sakit yang luar biasa pun dirasakan oleh Gatra Pawira yang membuatnya hampir saja berteriak dengan lantang. Gatra Pawira mencoba mengendalikan rasa panas tersebut. Dia tahu jika kekuatan Galihwana adalah salah satu kekuatan terkuat yang dapat mengendalikan unsur energi api dan air yang memberikan kemampuan luar biasa untuk menghancurkan dan juga menyembuhkan. Namun, menguasai kekuatan ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keseimbangan sempurna dalam dirinya serta ketenangan pikiran untuk mengendalikannya. Dengan nafas yang dalam dan teratur, Gatra Pawira mulai memusatkan pikirannya. Ia merenungkan dan merapalkan mantra aji yang telah diajarkan oleh Eyang Nagawana tentang pentingnya keseimbangan dalam menggunakan kekuatan alam. Dan setelah mengerti akan makna dari mantra yang terus dibacanya, perlahan-lahan dia merasakan energi panas dalam tubuhnya mulai terkendali. Rasa sakit dan panasnya berkurang, tergantikan oleh kesejukan yang menenangkan. Tubuh makhluk gaib bertangan empat itu mulai dapat beradaptasi dengan kekuatan Kalewana, memberikan Gatra Pawira kendali yang lebih besar atas unsur energi api dan air.
Setelah menurunkan ilmu Galiwana kepada Gatrapawira, Eyang Nagawana langsung meminta Gatrapawira serta Sudiro untuk segera berangkat ke tempat Pati Tirtapawana berada. Dengan ilmu-ilmu yang telah mereka kuasai, mereka berdua kini menjadi harapan besar untuk dapat mengalahkan Pati Tirtapawana yang telah memiliki ilmu kesaktian tinggi setingkat dengan Ratu Penguasa Laut Selatan. Setelah Sudiro dan Gatrapawira pergi ke tempat Pati Tirtapawana berada, Eyang Nagawana pun mulai memimpin pasukan kerajaan Laut Selatan bersama sang ratu penguasa kerajaan tersebut. Mereka mulai bergerak keluar dari istana kerajaan Laut Selatan untuk menemui pasukan gabungan dari kerajaan Siluman Ular dan beberapa kerajaan lainnya. Pasukan gabungan dari beberapa kerajaan gaib itu telah bersiap untuk sebuah pertempuran besar, akan tetapi Eyang Nagawana kembali muncul dan ingin mencegah terjadinya perang besar tersebut yang mana akan membahayakan keseimbangan alam dan kedamaian di berbagai wilayah. Pasukan kerajaan Laut Selatan yang seharusnya dipimpin langsung oleh sang ratu terpaksa harus berada di bawah pimpinan sosok Nagawana yang merupakan salah satu naga resi yang sudah hidup selama ribuan tahun. Walau sang ratu penguasa Laut Selatan merupakan sosok yang penuh wibawa dan juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi sang ratu belum dapat menandingi kekuatan naga petapa yang belum juga dapat meraih kesempurnaan jiwa dengan jalan moksa menuju nirwana. Selain mengetahui jika sosok Eyang Nagawana memiliki kesaktian tinggi serta kekuatan yang sangat besar, sang ratu penguasa Laut Selatan pun sangat menghormati salah satu naga yang menjadi penjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib itu. Kisah Eyang Nagawana bersama naga Segara dan naga Giri menjadi sebuah kisah legenda yang tidak banyak diketahui oleh manusia kebanyakan. Pada zaman jauh sebelum bersatunya Nusantara, banyak perang gaib dan juga peperangan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, serta Pulau Dewata. Pada masa itu, Nusantara masih terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang seringkali berperang satu sama lain. Peperangan itu tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan dari makhluk-makhluk gaib. Di setiap kerajaan memiliki pendekarnya masing-masing dan ahli sihir hebat yang tentunya bersekutu dengan makhluk gaib itu sendiri. Eyang Nagawana adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti. Sosok dari bangsa jin itu memang menguasai kerajaan gaib di hutan sepanjang Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Dia dikenal sebagai sosok penguasa yang bijaksana dan memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Ketika Eyang Nagawana menguasai kerajaan gaib di sepanjang hutan Pulau Jawa dan di sebagian Pulau Sumatera, sosok yang dijuluki Naga Jagat Emas itu memiliki kerajaan yang makmur karena dia dikenal sangat bijaksana dan penyabar serta tidak pernah menggunakan kekuasaannya demi memenuhi ambisi pribadinya. Selain memerintah kerajaannya dengan penuh kebijaksanaan, Eyang Nagawana juga menjalin hubungan baik dengan Eyang Naga Sagara serta Eyang Naga Giri. Ketika sosok naga itu pun mulai menjalin persahabatan dengan sangat baik, dan akhirnya mereka sepakat untuk menjaga keseimbangan alam yang merupakan satu kesatuan dari alam gaib dan alam dunia nyata. Eyang Naga Segara adalah penguasa lautan yang memiliki kerajaan besar di Laut Selatan, Laut Utara, dan di bagian timur yang berbatasan dengan Pulau Dewata. Sedangkan di ujung barat, wilayah lautannya diberikan kepada Eyang Nagawana yang memang memiliki kekuasaan di sebagian Pulau Sumatera. Sosok Eyang Naga Sagara memiliki sisik yang berkilauan seperti ombak dan sorot mata yang tajam serta memancarkan kebijaksanaan lautan dalam. Dia mampu mengendalikan air serta cuaca, menciptakan badai atau ketenangan di lautan sesuai dengan keinginannya. Kehadirannya selalu disambut dengan gelombang besar dan angin yang kencang, menandakan kekuatan yang ia miliki. Sedangkan Eyang Naga Giri adalah penguasa kerajaan gaib di atas awan yang daerah kekuasaannya meliputi seluruh gunung besar di Pulau Jawa.
Tubuhnya sedikit lebih besar dibandingkan dengan tubuh Eyang Nagawana ataupun Eyang Nagasagara. Sisiknya sangatlah keras seperti batu karang dan mata yang bersinar seperti terang layaknya lahar gunung berapi. Dia memiliki kekuatan untuk menciptakan gempa dan letusan gunung berapi serta mengendalikan tumbuhan dan binatang hutan di daerah kekuasaannya. Kehadirannya selalu disertai dengan getaran bumi dan suara gemuruh dari dalam tanah. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan di Nusantara seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Di antara kerajaan-kerajaan itu, ada beberapa yang mencoba menggunakan kekuatan gaib besar untuk menguasai Nusantara sepenuhnya. Kekuatan gaib yang sangat besar itu berasal dari sosok makhluk gaib yang bernama Molodewo. Molotatu dan Molopati, ketiga makhluk ini menguasai kerajaan gaib gelap yang selalu berusaha memperluas kekuasaan mereka dengan cara yang licik dan kejam. Mereka memulai persekutuan dengan umat manusia dengan meminta persembahan serta tumbal dari jiwa-jiwa manusia yang tidak berdosa. Molodewo yang memiliki kekuatan sangat besar, mampu mengendalikan angin serta bayangan, mampu membuat ketakutan dan kegelapan yang berada di seluruh wilayah yang diinginkannya. Sosoknya yang tinggi dan hitam pekat dengan mata merah menyala seringkali muncul dalam mimpi buruk manusia. Sosok Molodewo selalu menawarkan kekuatan dan kejayaan dengan imbalan nyawa manusia dalam sebuah persembahan yang diselenggarakan di setiap waktu yang telah dijanjikan. Molodewo dengan kekuatannya yang luar biasa telah lama menjadi legenda menakutkan di kalangan manusia. Setiap kali angin berhembus kencang dengan disertai kabut pekat, orang-orang tahu bahwa Molodewo sedang mendekat. Sosoknya yang tinggi dan hitam pekat dengan mata merah menyala seringkali muncul dalam mimpi buruk manusia, menyebarkan rasa takut yang mendalam. Molodewo tidak hanya sekedar legenda yang sangat ditakuti, akan tetapi sosok makhluk gaib dengan kekuatan besar itu juga telah banyak membantu para penguasa suatu daerah yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Banyak yang tergoda dengan tawarannya, terutama mereka yang putus asa atau haus akan kekuasaan. Setiap kali ada yang setuju dengan perjanjian itu, Molodewo akan meminta persembahan di waktu yang telah dijanjikan. Dengan kekuatannya, Molodewo akan memanggil angin kencang dan bayangan gelap yang merupakan pasukan gaib yang dimilikinya untuk menutupi sebuah daerah yang diinginkannya. Sosok tersebut akan menciptakan suasana mencekam yang membuat siapapun gemetar ketakutan jika mengalaminya. Orang-orang yang bersekutu dengan Molodewo akan merasakan kejadian aneh dan sangat menyeramkan. Tubuh mereka terasa ringan seolah-olah terangkat dari bumi, sementara bayangan Molodewo melingkupi mereka. Di setiap hembusan nafas, mereka akan merasakan kekuatan mengalir dalam tubuh mereka. Akan tetapi di akhir hayat mereka, Molodewo akan menyerap energi kehidupan mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan yang semakin besar untuk sosok Molodewo sendiri. Sedangkan Molotatu adalah sosok makhluk gaib yang menguasai unsur api. Sosok makhluk gaib tersebut akan menjadi ancaman besar bagi siapapun yang menjadi musuhnya dan akan menjadi penolong bagi orang yang bersekutu dengannya. Molotatu memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan ilusi yang begitu nyata sehingga korbannya akan terjebak di dalam mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dalam ilusi-ilusi tersebut, para korban dari Molotatu merasa hidup dalam kenyataan yang terus berulang-ulang serta menghadapi ketakutan dan penderitaan yang tidak dapat mereka hindari. Molotatu memiliki wujud menyerupai api yang berkobar-kobar dengan kedua mata hitam pekat yang dapat mengikat jiwa manusia hanya dengan sebuah tatapan saja. Siapapun yang menatap matanya akan merasakan panas yang menyengat, seolah-olah terbakar dalam kobaran api. Banyak korban Molotatu yang pada akhirnya kehilangan kesadaran, terperangkap dalam ilusi yang diciptakannya, tidak mampu membedakan antara kehidupan nyata dan mimpi buruk yang diciptakan oleh sosok makhluk gaib itu.
Molotatu juga kerap membantu para penguasa kerajaan-kerajaan kecil di sebagian pulau Jawa. Bagi mereka yang menerima tawaran Molotatu, mereka harus menjalani sebuah ritual yang sangat mengerikan. Selain itu, mereka harus memberikan tumbal dari beberapa makhluk hidup sebagai persembahan kepada Molotatu. Dalam setiap ritualnya, api besar harus dinyalakan, mengelilingi orang yang akan ditumbalkan. Setelah itu, nyala api pun akan menyala dengan lebih besar yang menandakan kedatangan sosok Molotatu. Dengan mata besar yang berwarna hitam pekat, dia menatap langsung ke arah calon tumbalnya. Dia akan membawa jiwa dari korban tumbal tersebut, menciptakan ilusi yang membuat mereka percaya bahwasanya mereka telah mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang dijanjikan. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Jiwa mereka terperangkap dalam ilusi abadi, tidak pernah bisa kembali ke realita, sementara tubuh mereka menjadi cangkang kosong yang hanya hidup untuk melayani kehendak Molotatu. Legenda tentang Molotatu pada zamannya membuat orang-orang sering mengadakan ritual perlindungan, berharap bisa terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh Molotatu. Namun, Molotatu selalu menemukan cara untuk bisa mendapatkan korbannya dengan kekuatan ilusi. Ia mampu menyamar dan memanipulasi pikiran manusia, membuat mereka percaya bahwa mereka aman sejahtera. Sebenarnya mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Dan setiap kali Molotatu mendapatkan korban baru dari jiwa-jiwa manusia, maka kekuatannya akan semakin bertambah besar, ilusinya semakin kuat, dan semakin sulit untuk dibedakan dari kenyataan. Orang-orang yang terperangkap dalam ilusinya akan menjadi alat bagi Molotatu untuk menyebarkan ketakutan dan kekacauan di tempat yang diinginkannya. Mereka menjadi makhluk tanpa kesadaran, hanya hidup untuk melayani kehendak Molotatu dan menyebarkan legenda tentang kekuatan api yang tak terkendali dengan setiap jiwa yang terbakar oleh tatapannya. Dan kala itu, Molotatu semakin mendekati tujuannya untuk menguasai seluruh dunia dengan ilusi dan api yang tak pernah padam. Setelah tiga uang dengan Molodewo dan juga Molotatu, Molopati memiliki kekuatan untuk mengendalikan bumi serta memanggil roh-roh jahat dan membangkitkannya untuk menjadi prajurit di daerah kekuasaannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk memperluas wilayah kekuasaannya, menciptakan pasukan prajurit dari roh-roh jahat yang ia bangkitkan dari perut bumi. Setiap kali Molopati memanggil roh-roh ini, langit akan menjadi gelap dan suara gemuruh terdengar di seluruh penjuru negeri. Dengan menggunakan kekuatan roh-roh tersebut, Molopati menundukkan musuh-musuhnya. Namun, di balik kekuatan dan kekuasaannya, Molopati merasakan kesepian yang mendalam. Roh-roh jahat yang ia bangkitkan hanya patuh padanya tanpa rasa dan perasaan, hingga suatu ketika dia bertemu dengan Adipati Tunggasaka yang meminta bantuan kepada Molopati untuk merebut kekuasaan yang dimiliki oleh Adipati Atmawira. Meski merasa ragu, Molopati melihat kesempatan ini sebagai cara untuk mengusir kesepiannya, walau hanya untuk sementara. Dengan keahliannya dalam sihir gelap, Molopati mulai menyusun rencana untuk memberikan kekuatannya yang luar biasa kepada Adipati Tunggasaka. Namun, tidak hanya sampai di situ saja, Molopati juga memanggil roh-roh jahat yang paling setia untuk menjadi pasukan yang akan mendukung perjuangan Tunggasaka. Di sisi lain, seorang pemberontak yang menginginkan tanah kelahirannya kembali ke pangkuan para pribumi meminta bantuan kepada Molodewo untuk menyerang Raden Wiraatma yang dibantu Molotatu dan Raden Tunggasaka yang dibantu oleh Molopati. Dalam perebutan kekuasaan antara Adipati Tunggasaka dan juga Adipati Atmawira itulah Molodewo, Molopati dan juga Molotatu bertemu dan langsung mengadu kesaktian mereka masing-masing. Pada awalnya, mereka tidak pernah mengira jika takdir akan mempertemukan mereka di medan perang yang sama. Akan tetapi, mereka pun segera menyadari bahwa ini adalah saatnya untuk membuktikan siapakah yang paling sakti di antara mereka.
Molodewo dengan kekuatan alamnya berdiri tegak di tengah badai yang diciptakannya sendiri. Angin dan petir berputar di sekelilingnya, menciptakan aura hitam yang sangat mengerikan. Dia mengarahkan energi alamnya kepada Molopati yang segera menghindar dengan mengeluarkan roh-roh jahatnya. Roh-roh tersebut melesat ke arah Molodewo, tetapi sebelum mereka bisa mencapai sasaran, kilat yang memancar dari tangan Molodewo menghancurkan mereka satu persatu. Molotatu yang mengamati dari kejauhan melihat kedua saudaranya itu saling menyerang dengan kekuatan penuh. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan kekuatan yang luar biasa dan ketangkasan yang tiada tanding, Molotatu melompat ke tengah-tengah pertempuran. Ia bergerak begitu cepat hingga nyaris tak terlihat oleh Molodewo dan juga Molopati. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Molotatu yang mengarah kepada titik-titik lemah Molodewo dan juga Molopati. Meski disibukkan dengan roh-roh jahat Molopati, Molodewo menyadari kehadiran Molotatu. Ia mengubah taktiknya, menggunakan angin kencang untuk menciptakan dinding gaib yang melindunginya dari serangan yang baru saja dilesakkan oleh Molotatu. Namun, Molotatu tidak mudah menyerah. Dia melompat lebih tinggi, menghindari angin, dan kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Di saat yang bersamaan, Molopati kembali merapal mantra, memanggil lebih banyak roh jahat untuk melawan kedua saudaranya itu. Roh-roh jahat itu menyerang dalam jumlah besar yang membuat Molodewo dan Molotatu kewalahan. Namun, dengan kekuatan alam yang dimilikinya, Molodewo berhasil menahan serangan-serangan tersebut. Sementara Molotatu berusaha menghindari serangan tersebut dengan ketangkasannya. Pertempuran gaib yang terjadi antara Molodewo, Molotatu, dan Molopati pun menyebabkan bencana di dunia nyata itu. Pertarungan yang berlangsung sengit itu terjadi hingga berhari-hari lamanya dan membuat hujan yang sangat lebat turun disertai angin kencang dan juga dentuman petir yang saling bersautan. Di saat pertempuran gaib itu tengah berlangsung, entah dari mana asalnya muncul seorang lelaki bertubuh kekar yang berteriak lantang ke arah Molodewo, Molotatu, dan juga Molopati. Sosok pria yang di atas kepalanya memakai mahkota dari sebuah kerajaan dengan keris terhunus di tangan kanannya yang memendarkan cahaya merah menyala itu, meminta kepada ketiga makhluk gaib dengan kesaktian tinggi serta kekuatan besar itu untuk menghentikan pertempuran mereka. Sebaiknya gunakan kekuatan dan kesaktian kalian untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan gaib di wilayah Nusantara ini. Makhluk-makhluk gaib, ujar sosok lelaki bertubuh kekar yang tidak gentar melihat kengerian yang terjadi akibat pertempuran gaib itu. Kurang ajar. Siapa kau? Berani-beraninya manusia seperti kau ini menghentikan apa yang menjadi kesenangan kami, seru Molodewo dengan suara lantang yang terdengar sangat mengerikan. Merasa kesal dengan sosok lelaki yang seolah menantangnya itu, Molotatu pun langsung menyerang dengan ilmunya yang menciptakan sebuah ilusi besar dan langsung menyerang sosok manusia yang terlihat sangat gagah dan berani itu. Dengan kemarahan yang sangat membara, sebuah ilusi besar yang menggulung seperti gelombang pasang pun tercipta. Sosok lelaki gagah yang sebelumnya berdiri dengan percaya diri mulai merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Ilusi tersebut menampakkan dirinya sedang berada di hutan lebat yang penuh dengan makhluk buas dan seram, di mana pohon-pohon menjulang tinggi serta dahan-dahannya merentang seperti cakar yang siap untuk mencengkram. Tetapi sosok lelaki yang sepertinya adalah seorang pemimpin di sebuah kerajaan itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dari ilusi yang diciptakan oleh Molotatu. Dengan gerakan yang sangat cepat dan penuh keyakinan, ia menghindari setiap serangan ilusi itu dengan mudah, seolah-olah sudah mengenali serangan yang datang ke arahnya. Sosok lelaki itu langsung mengangkat bilah keris hitam yang memendarkan cahaya merah menyala itu ke arah langit, dan sebuah energi besar pun muncul dari bilah keris berluk 7 yang berada di genggamannya, yang dengan cepat dapat menandingi kesaktian yang telah ditunjukkan oleh Molotatu. Jika kita bersatu, aku yakin kita dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara ini. Kalian bertiga akan menjadi penguasa kerajaan gaib di Nusantara.
Sedangkan aku dan anak keturunanku akan memimpin kerajaan di dunia nyata, ujar sosok lelaki tersebut dengan tenang. Mendengar apa yang dikatakan oleh lelaki tersebut, Molodewo dan juga Molopati saling beradu pandang. Keduanya pun lalu sepakat untuk menghentikan pertempuran karena memiliki satu pemikiran yang sama. Mendapati hal itu, Molotatu mengendurkan serangannya dan menatap Molodewo serta Molotatu secara bergantian. Aku baru tahu, jika ada seorang manusia yang memiliki kesaktian tinggi dan keberanian yang sangat besar, ujar Molodewo yang dengan tatapan tajam ke arah lelaki tersebut. Siapa kau ini sebenarnya? Imbu Molodewo bertanya dengan suara yang terdengar menggema. Aku adalah Raden Ralinggawora, penguasa kerajaan Lingga Lama, ujar sosok lelaki bernama Ralinggawora dengan tegas. Apa yang kau inginkan, Ralingga? Dengan kesaktianmu itu, seharusnya kau mampu menguasai banyak kerajaan di pulau ini, tanya Molotatu dengan wajahnya yang terlihat bengis. Tidak semudah itu, Molotatu. Aku masih perlu banyak prajurit serta peralatan perang demi bisa menundukkan kerajaan-kerajaan utama di pulau ini. Maka dari itu, aku berniat mengajak kalian untuk bersatu dan menguasai Nusantara bersama-sama, ujar Raden Ralingga menjelaskan. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Raden Ralingga, akhirnya Molodewo, Molotatu dan juga Molopati menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Selama ini, baik Molodewo, Molotatu dan juga Molopati hanya berpikir mendapatkan persembahan atau tumbal manusia dari para manusia yang bersekutu dengannya, maka kali ini mereka dapat dengan mudah memenuhi hasrat untuk mengambil jiwa-jiwa manusia tanpa menunggu waktu yang terkadang sangat lama. Molodewo, Molotatu, dan Molopati pun pada akhirnya sepakat untuk membantu Raden Ralingga untuk memenuhi ambisinya menguasai kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Dan dengan dimulainya persekutuan antara Raden Ralingga dengan Molodewo serta Molotatu dan juga Molopati, maka masa kegelapan di tanah Jawa pun dimulai dengan munculnya pertanda seperti banyaknya bencana alam, wabah penyakit, serta musim paceklik yang berkepanjangan. Dengan bantuan ketiga makhluk gaib tersebut, Raden Ralingga mulai melancarkan serangannya ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar wilayah kekuasaannya. Pasukan yang dipimpin oleh Raden Ralingga menjadi semakin kuat dan tak terbendung karena mendapat dukungan kekuatan gaib dari Molotatu yang mana dapat menciptakan ilusi dan menakut-nakuti musuh. Di saat yang bersamaan, Molopati menyebarkan wabah penyakit di wilayah musuh-musuh Raden Ralingga hingga membuat pasukan lawan menjadi lemah dan tak berdaya. Sementara itu, Molodewo menguasai mimpi para pemimpin kerajaan yang membuat mereka kehilangan kewaspadaan dan membuat keputusan yang salah. Akibat persekutuan besar itu, bencana alam pun mulai melanda tanah Jawa. Gempa bumi lebih sering mengguncang wilayah-wilayah yang sebelumnya damai. Gunung berapi meletus tanpa henti dan banjir bandang menghancurkan desa-desa yang berada di pinggiran sungai besar. Masyarakat awam pun menjadi semakin takut dan merasa sangat putus asa. Kala itu belum lagi musim paceklik yang berkepanjangan membuat kelaparan melanda, menambah penderitaan rakyat jelata. Keadaan semakin memburuk dengan munculnya wabah penyakit yang tidak kunjung hilang pada masa itu. Akan tetapi dengan kekuatan barunya itu, Raden Ralingga berhasil menaklukkan banyak kerajaan dan menyatukannya di bawah kekuasaannya. Namun kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang licik dan penuh dengan kegelapan mulai menunjukkan sisi kelamnya. Rakyat yang tertindas dan menderita mulai memberontak dan kebencian terhadap Raden Ralingga serta sekutunya pun semakin memuncak. Di tengah-tengah kekacauan itu, muncullah seorang pemuda yang bernama Pancasena yang memiliki tekad kuat untuk mengakhiri masa kegelapan tersebut. Pancasena adalah seorang pemuda dari golongan rakyat biasa yang memiliki kesaktian tinggi serta dikenal bijak dan sangat pemberani.
Dia memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran di balik ilusi dan juga tipu daya yang terus dilancarkan oleh Molodewo, Molotatu dan juga Molopati, hingga akhirnya Pancasena pun mulai mengumpulkan orang-orang yang masih memiliki harapan dan keberanian untuk melawan Raden Ralingga dan ketiga makhluk gaib tersebut. Di saat yang bersamaan, nama Molodewo, Molotatu dan juga Molopati pun semakin ditakuti di alam gaib. Ketiganya memanfaatkan reputasi mereka yang menakutkan demi memperluas kekuasaan di dunia gaib. Mereka mulai melancarkan serangan terhadap kerajaan-kerajaan gaib kecil, memaksa mereka untuk tunduk dan bergabung dengan kerajaan yang mereka dirikan, yang mereka sebut sebagai Astina Molo. Kerajaan-kerajaan gaib kecil satu persatu jatuh di bawah kekuasaan mereka. Setiap kali sebuah kerajaan ditaklukkan, mereka memaksa penghuninya untuk bersumpah setia kepada Astina Molo dan memberikan kekuatan gaib mereka sebagai tanda sumpah setia mereka. Dengan semakin banyaknya kerajaan gaib yang bergabung, kekuatan Astina Molo semakin besar dan tidak tertandingi. Molodewo, Molotatu dan Molopati menjadi penguasa yang ditakuti tidak hanya di dunia manusia, tetapi juga di alam gaib. Melihat rusaknya keseimbangan antara alam gaib dan juga alam dunia nyata, Eyang Nagawana, Naga Sagara serta Naga Giri pun terpaksa harus keluar dari pertapaan mereka. Walau pada awalnya Eyang Naga Giri menolak untuk kembali ikut campur dalam urusan jagat alam gaib, tapi akhirnya naga yang hampir menemukan nirwananya sendiri itu kembali ke dunia nyata dan juga dunia gaib demi bisa mengembalikan keseimbangan antara kedua alam tersebut. Diawali oleh kekalahan Pancasena yang hampir saja terbunuh oleh Raden Ralingga di sebuah dataran tinggi di Pulau Jawa, Eyang Naga Giri yang merupakan makhluk gaib pertapa yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa itu terpaksa keluar dari pertapaannya untuk menyelamatkan nyawa anak manusia yang bernama Pancasena. Walau sebelumnya Eyang Naga Giri menolak permintaan dari Eyang Nagawana dan Eyang Naga Sagara untuk ikut campur dalam urusan dunia manusia dan juga menolak untuk mengembalikan keseimbangan yang mulai timpang antara alam nyata dan alam gaib itu, Eyang Naga Giri akhirnya luluh ketika ia melihat sosok pemuda yang sangat berani menumpas angkara murka mengalami kekalahan telak dari sosok Raja Tamak yang tidak lain adalah Raden Ralingga Wora. Nuraninya terketuk hingga Eyang Naga Giri tidak lagi dapat berdiam diri. Ia merasakan bahwa keberanian dan juga niat suci Pancasena adalah harapan terakhir bagi tanah Jawa untuk keluar dari masa-masa kegelapannya. Eyang Naga Giri segera turun dari pertapaannya dan tiba di medan pertempuran tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Pancasena. Dengan kekuatan gaibnya, Eyang Naga Giri menciptakan pelindung yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan Raden Ralingga. Pancasena yang kala itu sedang terluka parah pun segera dibawa ke tempat yang aman, dan Eyang Naga Giri mulai merawat lukanya dengan kekuatan penyembuhan yang dimilikinya. Dalam masa pemulihan, Pancasena belajar tentang kekuatan batin, kebijaksanaan, dan strategi untuk melawan kekuatan jahat. Dengan bimbingan Eyang Naga Giri, Pancasena menjadi lebih kuat dan bijaksana. Dia tidak hanya memulihkan tubuhnya, tetapi juga memperkuat semangatnya untuk melawan Raden Ralingga beserta para sekutunya. Sementara itu, Eyang Nagawana dan Eyang Naga Sagara yang mendengar tentang tindakan Eyang Naga Giri pun segera datang untuk bergabung bersama Eyang Naga Giri. Dengan kekuatan gabungan mereka, Eyang Nagawana, Eyang Naga Sagara dan Eyang Naga Giri mulai merencanakan serangan balik terhadap Raden Ralingga dan Molodewo, Molotatu serta Molopati. Kabar tentang kebangkitan Pancasena dan dukungan dari tiga Eyang Naga pun menyebar dengan luas, memberikan harapan baru kepada rakyat yang tertindas. Banyak orang mulai bergabung dalam perjuangan Pancasena, membentuk pasukan pemberani yang siap melawan kekuasaan gelap Raden Ralingga. Pancasena yang kini memiliki kesaktian lebih tinggi dari sebelumnya mulai memimpin para pasukan pemberaninya. Mereka terus melakukan perjalanan dari desa ke desa untuk mengumpulkan lebih banyak lagi orang-orang yang berani untuk bergabung dalam perjuangan melawan angkara murka.
Sementara itu, Raden Ralingga yang mendengar tentang kebangkitan Pancasena dan semakin besarnya pasukan pemberani yang dipimpinnya mulai merasa terancam. Dia menyadari bahwa kekuasaannya yang didirikan atas dasar ketakutan dan kekuatan gaib kini berada dalam bahaya. Maka Raden Ralingga memerintahkan Molodewo, Molotatu, dan Molopati untuk memperkuat pertahanan dan mencari cara untuk bisa menghancurkan Pancasena beserta pasukannya. Hari di mana sebuah pertempuran gaib dan juga pertempuran antara Pancasena dan Raden Ralingga pun terjadi. Eyang Nagawana, Eyang Nagasagara, dan juga Eyang Nagagiri pun sudah mempersiapkan sebuah tempat di alam gaib yang berada di lautan luas untuk pertempuran mereka melawan Molodewo, Molotatu, serta Molopati. Dalam pertempuran itu, Eyang Nagawana berhadapan dengan Molotatu yang memiliki kekuatan sangat mengerikan dengan ilusinya. Sementara itu, Eyang Nagasagara langsung memilih Molodewo dengan kekuatan bayangannya dan mampu menciptakan badai yang sangat besar. Dan Eyang Nagagiri bertemu dengan Molopati yang menyerang dengan ribuan roh jahat di bawah kendalinya. Molodewo yang langsung menyerang Eyang Nagasagara dengan kekuatan angin dan bayangan mampu menciptakan badai besar dan kegelapan yang menutupi medan pertempuran. Angin kencang yang berputar-putar itu membawa bayangan mengerikan yang menutupi pandangan dan membuat suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan tersebut melayang, menyerang dengan kecepatan luar biasa, mencoba melumpuhkan Eyang Nagasagara. Namun Eyang Nagasagara yang merupakan penguasa lautan itu tidak sedikit pun gentar dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan tenang, ia memanggil kekuatan air dari kedalaman lautan. Ombak besar mulai terbentuk, bergulung-gulung dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Air yang suci dan bersih tersebut mampu melawan angin kencang dan menyapu bersih bayangan yang menutupi medan pertempuran. Gelombang besar yang dipanggil oleh Eyang Nagasagara mengalir dengan kekuatan yang tak tertahankan hingga akhirnya dapat memadamkan badai yang diciptakan oleh Molodewo. Angin kencang mulai mereda, bayangan-bayangan mengerikan larut dalam air laut yang kuat. Molodewo yang tak percaya jika kekuatannya dapat diredam dengan mudah oleh Eyang Nagasagara menjadi semakin murka dan kembali melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Eyang Nagasagara tetap tenang dan menghadapi serangan yang datang bertubi-tubi dari Molodewo dengan gerakan tangan yang lembut namun penuh kekuatan. Dia pun kembali mengarahkan gelombang laut untuk menyerang balik. Gelombang tersebut bergerak dengan cepat lalu berbenturan dengan energi pelindung milik Molodewo. Akibat pertempuran gaib itu membuat gelombang lautan di dunia nyata pun ikut bergejolak. Benturan-benturan dari dua energi besar milik Eyang Nagasagara dan juga Molodewo menciptakan ombak raksasa yang mengarah dengan cepat ke daratan. Menyadari jika kekuatan mereka seimbang, Eyang Nagasagara pun memilih menggunakan cara lain untuk mengalahkan Molodewo tanpa menyebabkan bencana alam yang lebih besar lagi. Di sisi lain, pertempuran antara Eyang Nagagiri dan juga Molopati pun berjalan seimbang. Eyang Nagagiri dengan kekuatan bumi dan kebijaksanaannya menggunakan elemen-elemen alam untuk melawan Molopati. Namun Molopati yang memiliki kekuatan bumi dan kematian memanggil ribuan roh-roh jahat untuk menyerang Eyang Nagagiri. Roh-roh jahat tersebut melayang-layang di udara, menebar kengerian dan terus mencoba menyerang Eyang Nagagiri dengan kekuatan gaib mereka. Namun Eyang Nagagiri tetap tenang dengan memanggil kekuatan bumi untuk menghadapi serangan dari Molopati. Tanah yang bergemuruh dan terbuka mengeluarkan bebatuan besar yang melayang-layang di udara, melesat dan menghancurkan roh-roh jahat tersebut. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Molopati yang tidak mau kalah terus memanggil lebih banyak roh jahat dan menggunakan kekuatan kegelapannya untuk mencoba melumpuhkan Eyang Nagagiri. Tetapi Eyang Nagagiri menggunakan kekuatan alamnya untuk mengatasi setiap serangan yang dilancarkan oleh Molopati. Dengan setiap serangan yang berhasil diatasi, Eyang Nagagiri semakin menguatkan pertahanannya dan menyerang balik dengan kekuatan yang lebih besar. Tanah dan bebatuan di sekitaran menjadi senjatanya yang sangat mengerikan, menghantam, melumpuhkan roh-roh jahat yang dikendalikan oleh Molopati.
Akibat pertempuran dua makhluk gaib yang sama-sama memiliki kekuatan besar itu, lagi-lagi alam di dunia nyata lah yang terkena imbasnya gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar, serta gunung meletus pun mulai terjadi dan membuat Eyang Nagagiri mencoba membawa Molopati ke tempat medan pertarungan yang lainnya. Hal yang sama pun terjadi kepada Eyang Nagawana, sang penguasa lembah Balulang pada masanya. Pertempuran gaibnya melawan Molotatu berlangsung sengit dan penuh kekuatan. Pertempuran ini berlangsung selama berhari-hari hingga menyebabkan hujan lebat dan angin kencang di dunia nyata. Eyang Nagawana dengan kekuatan alamnya langsung memanggil tanaman dan pepohonan untuk melawan Molotatu. Tanaman dan pohon-pohon raksasa tumbuh dengan cepat dan mencoba untuk melumpuhkan Molotatu. Namun Molotatu dengan kekuatan kegelapan langsung menciptakan wabah yang mematikan, menyebarkan penyakit yang merusak tanaman dan melumpuhkan kekuatan alam. Di tengah pertempuran itu, langit pun menjadi gelap, dipenuhi oleh awan tebal yang membawa hujan lebat dan angin kencang. Badai besar melanda dataran hutan, mencerminkan kekuatan besar yang sedang bertarung di alam gaib. Hutan yang biasanya tenang berubah menjadi medan pertempuran yang liar dan penuh bahaya. Petir menyambar menerangi medan pertempuran sesaat dengan kilatan cahaya yang menakutkan. Eyang Nagawana yang tidak gentar dengan kekuatan dari Molotatu menggunakan hujan lebat dan angin kencang sebagai senjata. Ia memanggil angin untuk mengarahkan hujan lebat ke arah Molotatu, mencoba membersihkan wabah dan penyakit yang disebarkannya. Angin kencang bertiup menghancurkan bayangan-bayangan dan mengusir kegelapan yang diciptakan oleh Molotatu. Molotatu yang terlihat semakin murka karena serangannya dapat dipatahkan oleh Eyang Nagawana pun langsung meningkatkan kekuatannya dan langsung mengeluarkan api besar untuk menyerang Eyang Nagawana. Namun dengan kekuatan alam yang kuat, Eyang Nagawana menciptakan perisai dengan cepat untuk melindungi dirinya dari serangan api yang berkobar dan semakin besar. Pertempuran pun terus berlanjut dengan sengit. Hujan lebat dan angin kencang terus terjadi dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal itu tentunya membuat bencana alam lainnya kembali terjadi di alam nyata yang menjadi tempat bertarungnya dua makhluk gaib dengan kesaktian tinggi itu. Eyang Nagawana pun langsung melesat dan membawa Molotatu ke tempat Eyang Nagasagara dan juga Eyang Nagagiri melanjutkan pertempuran mereka. Dan di tengah lautan luas itulah ketiga naga itu berhasil menghentikan Molodewo, Molotatu dan juga Molopati dengan cara yang tidak biasa. Eyang Nagawana yang memimpin dengan kekuatan alamnya mengatur siasat bersama Eyang Nagasagara dan Eyang Nagagiri. Masing-masing dari mereka melesat terbang mengitari lawan mereka masing-masing dengan kecepatan tinggi. Molotatu yang menyadari siasat dari Eyang Nagawana pun mencoba keluar dari lingkaran cahaya yang terus mengelilinginya. Namun, kekuatan Molotatu tidak mampu untuk melawan kekuatan Eyang Nagawana yang terus saja terbang dengan sangat cepat mengelilingi tubuhnya hingga terlihat seperti cahaya keemasan yang berputar-putar dengan hebat. Mengetahui jika siasat yang dilakukan oleh Eyang Nagawana berhasil melemahkan Molotatu, Eyang Nagasagara dan Eyang Nagagiri pun segera bertindak dengan melakukan hal yang sama. Kedua Eyang Naga tersebut mengepakkan kedua sayap mereka yang membentang lebar. Dengan gerakan yang anggun dan kuat, mereka melesat menuju tempat di mana Molodewo dan Molopati berada. Kedua Eyang Naga itu terus berputar mengelilingi lawan-lawan mereka, menciptakan angin yang kencang dan arus yang kuat di sekitaran mereka. Putaran yang sangat cepat itu menciptakan lingkaran cahaya yang memancarkan warna kehijauan dan kebiruan yang terlihat indah namun mematikan. Cahaya ini mencerminkan kekuatan dan kedamaian alam yang diwakili oleh Eyang Nagasagara dan Eyang Nagagiri. Dalam lingkaran cahaya yang tercipta itu, energi alam yang murni pun berkumpul menguatkan pertahanan dan serangan mereka terhadap Molodewo dan Molopati. Energi itu juga berfungsi sebagai perisai yang melindungi Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara serta Eyang Nagagiri dari serangan balik dan upaya terakhir dari ketiga makhluk gaib tersebut.
Molotatu, Molodewo, dan Molopati yang perlahan mulai lemah, terjebak dalam lingkaran cahaya yang kuat itu tidak mampu lagi menggunakan kesaktian serta kekuatan mereka. Ketiganya pun terlihat pasrah menunggu ajal mereka tiba, namun ketiganya adalah makhluk yang setara dengan penguasa kegelapan yang memiliki kekuatan untuk tetap hidup hingga hari akhir alam semesta. Perlahan tapi pasti, Molodewo, Molotatu, dan juga Molopati berubah menjadi sebuah batu berwarna merah, ungu, dan hitam pekat dengan kekuatan dari Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara serta Eyang Nagagiri. Ketiga makhluk gaib tersebut pun akhirnya terkurung di dalam batu yang terlihat sangat indah itu. Dengan berakhirnya pertempuran gaib yang dimenangkan oleh ketiga naga tersebut, tatanan alam gaib pun perlahan menjadi pulih dan seimbang. Eyang Nagawana yang telah berhasil mengurung Molotatu pun membawa batu berwarna merah, sedangkan Eyang Nagasagara yang telah berhasil meredam kekuatan Molodewo dan mengurungnya di dalam batu berwarna hitam membawa dan menyimpan batu tersebut. Begitu juga dengan Eyang Nagagiri, sosok naga pertapa yang hampir mencapai nirwana itu membawa batu berwarna ungu yang mengurung sosok Molopati. Kabar kekalahan Molodewo, Molotatu, dan Molopati yang sampai ke telinga Raden Ralinggawora membuatnya murka. Sosok raja yang hampir saja menguasai seluruh kerajaan di Pulau Jawa itu merasa terancam dan ingin membalas dendam dengan membangkitkan kembali ketiga sekutunya tersebut. Dalam kemarahannya itu, Raden Ralinggawora mengumpulkan sisa-sisa kekuatan gelap yang masih ada di kerajaannya. Dia berencana untuk mencari cara agar dapat mengembalikan lagi Molodewo, Molotatu, dan Molopati yang terkurung dalam batu mustika tersebut. Hal itu memang sangat mungkin dilakukan karena Raden Ralinggawora telah mengetahui siapakah sosok Molodewo, Molotatu, dan juga Molopati. Dia telah mengetahui jika ketiga sekutunya tersebut tidaklah dapat dimusnahkan dari kehidupan ini sebelum akhir dari alam semesta. Berbekal dengan kemampuannya serta beberapa ilmu yang telah diturunkan oleh Molodewo, Molotatu, dan Molopati, Raden Ralinggawora memutuskan untuk melakukan pertapaan guna mencari wangsit untuk dapat membangkitkan ketiganya. Dalam pertapannya itu, Raden Ralingga harus dibuat kecewa ketika ada sebuah bisikan yang mengatakan jika dia harus menulis sebuah kitab tentang ilmu-ilmu hitam yang telah diturunkan Molodewo, Molotatu, dan Molopati kepadanya, serta juga kitab lain yang harus dituliskannya berdasarkan tuntunan dari bisikan tersebut. Setelah itu, Raden Ralinggawora baru dapat membangkitkan kekuatan-kekuatan dari ketiga makhluk gaib tersebut dengan tumbal jiwa agung dari seorang perjaka yang memiliki darah Pancajalma, yang mana darahnya harus tumpah di atas kedua kitab tersebut, dan orang yang memiliki darah Pancajalma yang dimaksud adalah sosok Pancasena yang merupakan musuh terbesar dari Raden Ralinggawora sendiri. Raden Ralingga yang terkenal akan ambisi dan kekuatannya kini bergerak dengan tekad yang lebih besar untuk dapat menguasai tanah Jawa sepenuhnya. Rencananya untuk membangkitkan kembali ketiga makhluk gaib itu tidak hanya menjadi ancaman bagi tanah Jawa, tetapi juga bagi keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Dengan kemarahan yang membara, Raden Ralinggawora bersiap untuk membalaskan dendamnya dan akan membangkitkan para sekutunya dengan menghadapi Pancasena. Raden Ralinggawora dan Pancasena pun pada akhirnya bertemu dalam ketegangan yang memuncak di tengah hutan yang sunyi di timur Pulau Jawa. Mereka saling menatap dengan penuh rasa kebencian yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Dengan gerakan yang sangat cepat dan serangan yang mematikan, keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit yang mengguncang bumi di sekitarannya. Kilatan-kilatan cahaya sakti dan raungan angin kencang pun menyertai, menciptakan suasana yang mencekam di sekitarannya.
Raden Ralinggawora yang mahir dalam ilmu kanuragan yang diperolehnya dari petualangannya di pelosok negeri terus menyerang Pancasena yang hanya mengandalkan kekuatan gaib dan mantra-mantra kuno yang dipelajari dari guru-gurunya dan juga Eyang Nagagiri. Serangan dan benturan senjata dari kedua orang itu pun berlangsung tanpa henti, menciptakan kilatan api dan petir di sekeliling mereka. Mengetahui jika sedang terjadi pertempuran hebat di timur Pulau Jawa, Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara serta Eyang Nagagiri pun langsung melesat ke tempat Pancasena dan Raden Ralinggawora bertarung. Akan tetapi, kedatangan ketiga Eyang Naga itu sepertinya agak sedikit terlambat karena Pancasena telah mendapatkan serangan mematikan dari Raden Ralinggawora yang menancapkan bilah keris hitam dengan kekuatan besar tepat di jantung Pancasena. Keris yang bersimbah darah itu lalu diletakkan di atas salah satu kitab yang memang sudah dipersiapkan oleh Raden Ralinggawora untuk membangkitkan Molodewo, Molotatu dan juga Molopati. Sedangkan salah satu kitab yang ditulis oleh Raden Ralinggawora yang berupa mantra dan ilmu kesaktian pemberian dari ketiga sekutunya itu berada dalam dekapan Pancasena setelah Raden Ralinggawora meletakkan di atas tubuhnya yang sudah tidak berdaya. Akan tetapi, kebangkitan dari ketiga makhluk gaib berkekuatan tinggi itu pun dapat dicegah oleh Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara serta Eyang Nagagiri sesaat sebelum Raden Ralingga selesai membaca mantra yang pernah diberikan ketiga makhluk gaib yang menjadi sekutunya. Karena sudah merasa kelelahan dan kehabisan tenaga, pada akhirnya Raden Ralinggawora pun harus pasrah ketika Eyang Nagawana melesatkan energi murni yang akhirnya menembus tubuhnya hingga membuatnya tewas di tempat yang sama dengan Pancasena. Setelah kematian dari Raden Ralinggawora, hal yang tidak dimengerti oleh Eyang Nagawana dan Eyang Nagasagara serta Eyang Nagagiri pun terjadi. Sebuah kitab yang berada di dalam dekapan Pancasena tiba-tiba saja bergetar dengan hebat, seolah terus berusaha untuk mengeluarkan energinya yang besar. Sedangkan kitab yang berada di hadapan Raden Ralinggawora yang telah tewas dengan duduk bersimpu itu mulai membedarkan cahaya dan tertutup dengan rapat. Kita harus memusnahkan kedua kitab ini agar tidak lagi tercipta peperangan antara umat manusia dan juga makhluk-makhluk gaib, ujar Eyang Nagawana yang terlihat tegang kala menatap kitab yang masih berada di atas tubuh Pancasena. Eyang Nagagiri pun langsung mengambil kitab yang masih saja bergetar dengan hebat itu. Dengan kekuatannya, Eyang Nagagiri bermaksud ingin memusnahkan kitab tersebut. Akan tetapi, kitab yang berisi ilmu-ilmu kesaktian itu tiba-tiba saja melesat dan menghilang dari pandangan ketiga Eyang Naga yang memiliki kesaktian tinggi tersebut. Sepertinya Pancasena sendiri yang akan menjaga kitab itu, Wana, ujar Eyang Nagasagara yang membuat Nagawana menganggukkan kepalanya. Yang membuat kitab tersebut adalah Ralinggawora, sementara yang melengkapi kitab itu adalah sosok Pancasena. Dan sepertinya memang kitab itulah yang akan mencegah kebangkitan dari makhluk-makhluk jahat bernama Molodewo, Molotatu dan juga Molopati, balas Eyang Nagawana. Dan sepertinya salah satu dari kita lah yang akan menyimpan kitab itu, Sagara. Wana, sahut Eyang Nagagiri sambil menatap sebuah kitab yang di atasnya tergeletak bilah keris yang berlumuran darah segar. Ya, benar sekali, Giri. Biar Sagara yang mengurus kitab itu, karena dalamnya lautan akan membuat kitab itu aman dari jangkauan para manusia, balas Eyang Nagawana yang langsung disetujui oleh Eyang Nagagiri. Jika kalian mempercayakan hal itu padaku, maka aku akan menjaga kepercayaan dari kalian. Dan aku menamakan kitab ini sebagai Kitab Segara Ruksa, ujar Eyang Nagasagara yang langsung mengambil kitab tersebut dan membawanya ke kerajaannya yang berada di dasar lautan. Dan itulah kenapa dinamakan Kitab Pancawora, karena penulis kitab tersebut adalah Ralinggawora dan tumbal atau pelengkapnya adalah darah dari Pancasena.
Selesai, wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, penulis favorit kita semua dan kisah favorit kita semua ya, kisah Sudiro. Aduh, udah cukup lama nih, hampir 10 hari ya. Mas Untung nggak kirim kisah Sudiro dan keren banget ya isinya teman-teman. Jadi selain durasi panjang juga isinya nih keren. Saya suka nih kisah-kisah yang berbau sejarah atau masa lalu begini saya suka. Apalagi kayak kolosal banget gini, di mana pertarungan antara sosok-sosok penguasa goib di zaman dulu dan bagaimana sejarah kitab Segara Ruksa dan ilmu Pancawara itu terjadi. Jadi keren banget di mana yang Nagawana, yang Naga Sagara, yang Naga Giri harus melawan trio Molopati, Molotatu, Molodewo ya, trio Molo nih. Jadi harus melawan dia dan akhirnya bisa dikalahkan sampai akhirnya ketiga sosok itu karena memang tidak bisa dimusnahkan, hanya dikurung di dalam batu yang mana makhluk-makhluk gaib dan penguasa-penguasa kerajaan gaib itu saat ini itu sedang berusaha menghidupkan kembali atau membangkitkan makhluk-makhluk legendaris itu untuk bisa menguasai dua dunia, dunia gaib dan dunia nyata melalui kitab Segara Ruksa dan ilmu Pancawara. Luar biasa. Jadi ternyata Pancawara gabungan dua nama ya, Linggawara dan Pancasena. Jadi Pancawara ini keren banget. Mas Untung asli keren pakai banget. Dan tolong dong Mas Untung jangan lama-lama lanjutannya. Makin penasaran nih karena bagaimana Nagawana, yang Nagawana itu sudah menyisipkan ya sebagian dari ilmu Pancawara yang sudah diambil dari Widanu dibagikan kepada Sudiro karena menurut Eyang Nagawana apabila Widanu menguasai keseluruhan ilmu Pancawara itu maka akan berefek tidak baik juga mungkin bagi Widanu maupun buat alam sekitar. Keren banget. Makin penasaran aja untuk kelanjutannya. Buat Mas Untung sekali lagi tolong jangan lama-lama. Dan terima kasih buat Mas Untung yang sudah mengabulkan agar durasinya diperpanjang. Kedepannya kalau bisa durasi diperpanjang lagi nih, biar puas pokoknya teman-teman. Jadi terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung kami, yang sudah selalu setia hadir setiap harinya. Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Semoga teman-teman juga terhibur ya dari kisah barusan, kisah Sudiro, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau punya komentar lain terkait kisah barusan ataupun hanya sekedar saling menyapa, boleh silakan. Bisa menuliskan di dalam kolom komentar yang mana insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas dalam bentuk audio boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja kirim aja lewat WA ya. Dan buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih, buat yang sudah mengirimkan tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.